Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Ya, Pak Wid, apa kabar hari ini, Pak Wid? Ya, alhamdulillah Pak Nanang. Hari ini cuaca cukup cerah, Pak Nanang. Suasana hati saya mungkin agak sedikit galau, Pak Nanang. Meskipun kesehatan saya hari ini ya, alhamdulillah sehat. Meskipun memang cuaca hari ini memang sangat akhir-akhir ini ekstrim, Pak Nanang. Kemarau yang cukup panjang dan sebagainya. Memang kita harus bisa-bisa untuk menjaga kesehatan. Pak Nanang sendiri gimana kabarnya, Pak Nanang? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Kita sama-sama istilahnya lagi banyak-banyaknya kegiatan, Pak, ya. Mohon maaf nih sebelumnya, kemarin saya istilahnya slow respon dari Pak Wiwit karena memang di sekolah itu saya diamanahi jadi ketua panitia dalam mensukseskan 17 Agustus. Jadi ya begitu, Pak, persiapan harus disegerakan gitu. Iya. Pak Wiwit, mohon maaf kemarin saya nggak bisa angkat teleponnya. Kayaknya nih Pak Wid, beberapa kali saya lihat di WA itu nelpon ke saya, pasti ada hal penting nih Pak, ada yang mau disampaikan kira-kira Pak? Iya, ini Pak Nanang, kemarin saya menelpon Pak Nanang, coba WA. Menurut saya Pak Nanang mungkin agak sibuk hari kemarin. Alhamdulillah hari ini Pak Nanang mungkin ada waktu ya Pak Nanang ya. Iya Pak. Ini sore hari ini mendengarkan obrolan tentang kegundahan hati saya mungkin Pak Nanang ya. Iya. Pak Nanang, ada yang sedikit yang ingin saya obrolkan nih Pak Nanang. Iya, boleh Pak. Gimana Pak? Iya, ini tentang di sekolah saya Pak Nanang. Iya, di akhir-akhir ini saya itu dapat masukan ya, ada salah satu siswa, beberapa siswa sih, bukan salah satu, beberapa siswa yang memang ngobrol ke saya, "Pak, saya di kelas sangat jenuh Pak belajarnya, saya di kelas sangat suntuk belajarnya, kemudian suasana kelas kok seperti ini, kok datang guru dari jam pertama sampai jam kedua seperti itu, kemudian jam kedua sampai jam terakhir seperti itu." Nah, timbullah mungkin permasalahan yang mungkin timbul di benak saya, kok kenapa anak-anak bisa ngobrol seperti ini ke saya gitu secara pribadi. Nah, sebenarnya saya tuh lihat-lihat gitu ya, di jam ketika saya kosong nggak ada ngajar, ada beberapa memang guru-guru yang di sekolah yang minim akan hal penggunaan media serta dalam pembelajaran Pak Nanang. Nah, kemudian saya menafsirkan setelah saya melihat beberapa kejadian pembelajaran di sekolah, oh memang di sekolah ini untuk akhir-akhir ini memang kekurangan kreativitas guru dalam hal mungkin penggunaan media ataupun metode dalam hal pembelajaran. Itu Pak Nanang yang membuat di akhir-akhir minggu ini atau bulan-bulan ini tuh saya kebingungan gitu, kok kenapa bisa seperti ini gitu Pak Nanang. Ya, baik Pak Wiwit. Yang saya dengar dari pembicaraan tadi, dari ungkapan Pak Wiwit bahwa siswa menginginkan sebuah pembelajaran yang menarik ya Pak. Betul Pak Nanang. Kemudian ada guru yang memang kelihatannya pembelajarannya itu monoton ya. Betul Pak Nanang. Pak Wiwit, kira-kira dari tanggapan siswa dan apa yang dilakukan oleh guru, menurut Pak Wiwit apa sih yang ingin digali, kemudian harapan apa yang ingin Pak Wiwit dapatkan dari perbincangan siang hari ini bersama saya Pak, dari permasalahan siswa ingin belajar baik, kemudian gurunya masih gitu-gitu aja gitu Pak. Iya, saya berharap sih gini Pak Nanang ya, saya dari kemarin menghobi Pak Nanang itu seperti itu, ingin ada teman ngobrol lah. Iya. Nanti Pak Nanang bisa menjadi tempat atau menjadi seorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya Pak Nanang ya, sampai beberapa menit ke depan tentang keluh kesah saya di sekolah, kemudian cara penanganan yang ada di sekolah itu seperti apa, itu sih yang saya harapkan. Mungkin Pak Nanang bisa mendengarkan apa yang saya ungkapkan hari ini Pak Nanang, itu saja sih. Ya. Oke, baik Pak Wiwit. Jadi harapan Pak Wiwit itu dapat menemukan solusi
terhadap guru yang memang pembelajarannya itu masih begitu-begitu aja ya, Iya. standar-standar aja gitu. Khawatir kan kalau misalkan seperti itu ya, kalau misalkan ada anak yang memang kritis, kemudian anak yang memang menginginkan pembelajaran yang wah gitu, jadi mereka juga akhirnya kebingungan ya Pak, jadi kurang tertantang seperti itu. Pak Wid, kira-kira nih dari obrolan Pak Wid barusan tentang harapan dan juga yang diinginkan oleh Pak Wid, kira-kira perubahan apa yang diinginkan Pak Wid? Dari permasalahan yang saya rasakan di akhir-akhir minggu ini mungkin Pak Nanang ya, saya pengennya itu ada perubahan ya minimal guru itu bisa memanfaatkan media pembelajaran ya Pak Nanang, bisa memanfaatkan media pembelajaran, kemudian juga bisa mengubah metode mengajar mereka supaya tadi Iya, anak tidak jenuh, anak iya tidak betul Pak. anak tidak bosan dengan pembelajaran. Yang saya harapkan itu Mhm. kan minimal guru itu bisa menggunakan Infocus lah yang ada di sekolah, Iya betul betul Pak, betul. mereka tayangan-tayangan seperti audio visual dan sebagainya supaya anak tidak jenuh di kelas dan sebagainya. Kemudian metode-metode yang digunakannya juga tolonglah dirubah-rubah gitu kan, jangan sampai anak itu bosan dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian kan di sekolah saya alhamdulillah Pak Nanang nih di Mhm. lingkungan kebun ya, saya berharap Mhm. sih media yang digunakan bisa menggunakan media lingkungan juga, dengan Bagus tuh ya. tujuannya tidak harus menggunakan media yang aneh-aneh gitu. Kalau Iya misalkan betul media betul. sedikit pun kan bisa gitu Pak Nana. Iya iya iya. Itu sih yang saya harapkan mah, tolong manfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekolah gitu Pak Nana. Baik, bagus. Pak Wid, memang dalam belajar itu kan harus ada apa, tidak hanya ceramah, tidak hanya istilahnya guru itu satu arah ya Pak. Mhm. Media itu sangat menentukan untuk motivasi, untuk juga istilahnya apa, daya tarik mungkin Pak ya dari siswa. Kemudian tadi kata Pak Wid, melihat lingkungan sekolah yang memang dekat dengan perkebunan, itu bisa jadi solusi juga Pak, itu bagus sih sebetulnya ya. Nah Iya. Pak Wid, kira-kira nih, untuk kondisi sekarang nih Pak Wid, untuk, kondisi sekarang, kalau saya memberikan angka Pak, level dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Wid itu sekarang sedang berada di posisi ke berapa Pak? Mungkin untuk di posisi level cukup di yang saya rasakan itu ada di posisi ke-6 ya Iya Pak. iya. Posisi 6 itu dalam arti kata ada satu tingkatan dari tengah-tengah. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin karena ada kebijakan-kebijakan juga, karena saya juga ada tugas tambahan di sekolah sebagai Iya iya. kurikulum juga Pak Nanang. Yang saya inginkan kan adanya sistem perubahan dan sebagainya. Meskipun memang dalam potensi saya juga belum maksimal, belum Mhm masih mhm ada mhm. kekurangan. Bahkan mungkin masih banyak kekurangan yang saya rasakan di pribadi Iya saya. iya iya, Pak, iya. Kalau misalkan tadi apa yang dikatakan Pak Nanang untuk di level keberapa sih, potensi yang ada dalam pribadi saya, mungkin kira-kira ada di posisi level ke-6 lah Pak Nanang. Gitu ya, Pak, iya iya iya. Ya, Pak, saya dapat memahami nih bagaimana kegalauan mungkin Pak Wiwit, adanya apa, masukan dari siswa itu mungkin, di sisi lain bagus, di sisi lain mungkin sesama guru Iya, mendapatkan pecutan ya, Pak, ini bagaimana nih betul sekolah gurunya gini-gini gitu, Pak, ya. betul, Ya betul mungkin di banget. level 6 memang, kegalauan nih yang sedang melanda nih saya lihat dari Pak Wiwit nih ya. Betul Kira-kira, Pak, banget. dari level tersebut ada nggak keinginan Bapak untuk naik ke level berapa gitu, Pak? Iya, pastinya ada lah untuk meningkatkan kompetensi, Iya untuk menaikkan level itu pasti ada. Apalagi iya dengan berbagai macam masalah kita bisa mendewasakan diri juga Pak Nanang. Ya mudah-mudahan ketika tadi saya mengatakan potensi dalam pribadi saya ada di level ke-6, ketika saya punya problem, punya permasalahan, punya kegundahan, punya kegalauan dalam hati saya, dan mhm saya mhm. mengatasinya, mudah-mudahan level tersebut bisa meningkatlah ke potensi pribadi saya. Iya, bagus Ya bagus, Pak. peningkatannya tidak terlalu signifikan pun entah apa-apa, yang penting ada peningkatan saja. Ya, kalau misalkan diperhitungkan dari yang awal 6 ya cukuplah ke 8 juga boleh Pak Nanang, saya mengatakan meskipun sedikit tapi ada perubahan. Iya, bagus bagus, Pak. Jadi artinya Pak Wid itu menginginkan ada perubahan gitu, Pak, ya. Karena memang kalau misalkan tidak ada perubahan ya tadi keluhan siswa itu tidak ada solusi dan yang khawatirnya nanti malah berpikir negatif ya, Pak, kepada guru, mungkin kepada sekolah dampaknya juga gitu ya, Pak.
Baik, bagus sekali Pak Wiwit. Saya sangat mengapresiasi keinginan Pak Wiwit. Kemudian dari level tersebut mudah-mudahan nih dapat betul-betul mengalami perubahan yang signifikan ya Pak. Iya, betul. Oke, Pak Wiwit, kira-kira nih untuk mencapai level tersebut, Pak Wiwit dengan segudang, mungkin saya katakan segudang ya permasalahan tersebut, kira-kira apa nih rencana Pak Wiwit untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bisa dikatakan nanti naik level nih dari 6 ke 8 gitu Pak? Oh, mungkin saya punya beberapa rencana ya Pak Nanang ya. Iya. Di sini punya 2 planning sebenarnya Pak Nanang dalam hal tadi untuk menaikkan level dalam permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama Pak Nanang, saya itu punya rencana gini, setelah beres pembelajaran, saya akan melaksanakan refleksi ini bersama guru-guru. Iya. Mungkin hanya secara bertahap saya bisa seperti itu, Mhm. ngobrol dengan guru sehabis mengajar, diajak Mhm. Sunda Gurau dan sebagainya, sekaligus refleksi juga apa yang sudah mereka kasih kepada siswa. Saya juga sambil melihat rencana pembelajarannya, sambil melihat reviewnya juga seperti apa mengajarnya, kemudian hasil apa yang mereka capai ketika pembelajaran. Nah, di sana mungkin saya akan bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam guru, yang mungkin ada beberapa guru yang memang kekurangan inspirasi dalam hal penggunaan media ataupun metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, selain tadi ngobrol dengan bareng-bareng, saya juga punya rencana gini Pak Nanang, mudah-mudahan ke depannya ini saya Ya. ingin mengadakan sebuah kegiatan in-house training Iya, bagus Pak. dengan guru-guru untuk mengupdate, untuk merefresh kembali media-media yang bisa digunakan dalam pembelajaran, kemudian metode-metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran Iya, juga, sehingga iya, mereka iya. yang awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu, yang awalnya sudah Bagus, lupa mungkin bagus. bisa mengingatkan kembali. Itu sih Iya. rencana yang saya akan laksanakan, Pak Nanang. Iya, baik Pak Wiwit, luar biasa. Dari mulai perubahan dan juga keinginan Pak Wiwit, saya rasa nih dari kedua solusi tersebut, alternatif tersebut, ini kayaknya mampu nih merubah kebiasaan guru yang tadinya satu arah monoton, ini bisa nih jadi solusi. Tapi yang ingin saya tanyakan kembali Pak Wiwit nih dari dua solusi tersebut, kira-kira menurut Pak Wiwit itu solusi mana yang memang bisa dilakukan dengan cepat? Kalau menurut saya ini ya yang memang cepat, terus misalkan yang greget nih harus segera Pak Wiwit lakukan tuh yang mana Pak dari kedua tersebut Pak? Kalau misalkan dari 2 rencana yang tadi saya utarakan, Pak Nanang, Ya. rencana awal yang paling mungkin waktu dekat saya akan lakukan. Kenapa? Karena mungkin untuk di kegiatan ngobrol, kegiatan diskusi, memang tidak perlu mengundang banyak orang juga, Iya, yang tidak iya, juga betul Pak. biaya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan rencana yang kedua itu kan semacam in-house training, kita juga harus mengundang gitu kan, mengundang narasumber, kemudian butuh juga pembiayaan dari mulai transportasi, Iya, konsumsi iya. sebagainya. Tapi yang mungkin saya akan lakukan yang paling greget mungkin adalah rencana awalnya dulu saja. Ketika kita habis pembelajaran, saya ngobrol dengan guru-guru, bagaimana cara mengatasi siswa, kemudian cara menggunakan media di kelas, metode yang digunakan di kelas. Mungkin itu yang saya akan lakukan, Pak Nanang. Iya, baik Pak Wiwit. Memang mungkin kalau melihat dari rencana yang awal tuh saya istilahnya menanggapi itu lebih cepat dan istilahnya tidak harus ke sana kemana dulu gitu Pak. Jadi langsung fokus melakukan pendekatan, barangkali dengan itu ada menemukan solusi, terus langkah yang mana yang nanti akan diambil Pak Wiwit setelah melakukan perbincangan itu. Bisa jadi Pak dengan seperti itu guru tersebut, oh iya saya tuh lupa, oh iya saya tuh misalkan bagaimana gitu Pak ya kalau dengan pendekatan gitu. Nah baik Pak Wiwit, itu rencana yang luar biasa yang segera Pak Wiwit lakukan. Tapi yang ingin saya tanyakan, kapan Pak itu ingin Pak laksanakan gitu Pak? Kalau Kegiatan. rencana gitu kan mudah-mudahan sih di minggu-minggu ini bisa Iya, terlaksana. iya, iya, iya. Terlaksana pun insya Allah saya akan laksanakan karena di bulan September kalau nggak salah saya udah Ya, agendakan akan mengadakan yang namanya supervisi kelas ya, juga. betul, betul, Nah, betul. siapa tahu nanti di kegiatan supervisi juga kita bisa saling sharing, diskusi juga Ya, betul, tentang betul Pak. media pembelajaran yang Ya, digunakan guru di kelas gitu Pak Nana. ya.
Bagus Pak Wiwit, ini jadi ajang kesempatan juga Pak ya dari diskusi. Mungkin mudah-mudahan nih guru tersebut ketika nanti ada jadwal supervisi juga ada apa gambaran dan juga harus segera nih ya melakukan perubahan tersebut. Jadi tidak hanya mungkin membuat programnya saja, tapi pelaksanaannya Pak yang paling pokok tuh terhadap anak gitu ya. Mudah-mudahan nanti responnya juga baik ya Pak Wiwit. Oke. Pak Wiwit, kira-kira nih untuk kegiatan dan rencana, ada nggak kira-kira rekan yang mungkin nih Pak Wiwit butuhkan untuk sama-sama membantu permasalahan ini gitu Pak? Iya, tentunya adalah rekan yang bisa membantu saya karena nanti kita akan kolaborasi juga dengan guru-guru yang memang udah ada di sini, Iya, guru iya, iya. yang memang udah saya lihat berbakat juga, punya potensi juga Betul, di betul sekolah. Pak. Saya Iya, ada 2 guru yang bisa digunakan di sini untuk nanti pendampingan supervisi. Yang pertama ada Pak Hermawan, kemudian ada Pak Agung juga di sini yang mungkin bisa membantulah kegiatan-kegiatan iya, yang iya, iya Pak. sudah saya rencanakan gitu Pak Nanang. Iya. Baik Pak Wiwit, ini mohon maaf tidak terasa nih waktu ya sudah ada di penghujung Pak. Sebentar lagi nih saya ada rapat Pak dengan kepala sekolah untuk persiapan pramuka Pak. Kira-kira Pak yang tadi kita perbincangkan nih, apa yang dapat Pak Wiwit rasakan dan kira-kira apa makna dari perbincangan kita hari ini Pak yang dapat Pak Wiwit ambil gitu Pak? Alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Nanang sudah senantiasa bisa mendengarkan apa yang saya utarakan dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi Pak Nanang ya. Iya Pak. Di obrolan kita kurang lebih tadi 20 menit ya kita berbincang apa yang ada dalam hati saya, yang ada dalam pikiran saya. Alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan. Artinya apa yang memang awalnya menjadi beban berat tadi setelah ngobrol dengan Pak Nanang mungkin beban ini menjadi berkurang lah Pak Nanang. Iya Pak Wiwit. Baik Pak Wiwit, saya rasa obrolan kita sekian dulu Pak ya. Mohon maaf sekali saya ini waktunya terbatas. Mudah-mudahan Pak Wiwit dapat merealisasikan rencana tersebut dan mudah-mudahan nanti bisa dengan saya. Saya tunggu Pak nih kabarnya bagaimana nih rencana Pak Wiwit terlaksana dan tahu mudah-mudahan ini jadi edukasi juga buat saya Pak ya ke depannya. Oke, Pak Wiwit. Sekian dulu dari pertemuan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.